kita lanjutkan kembali. Tadi terjeda. Setelah pelaksanaan KMB, kemudian nah ini hasil keputusan KMB. Nah, pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Jadi pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca PMB, di mana pengakuannya itu ada dua dilaksanakan. Yang pertama diselenggarakan di Istana of the Ham, Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees, Menteri Kehakiman Indonesia Dr. Supomo, dan mantan Menteri Luar Negeri Belanda Herman van Rooyen. Kemudian penyerahan secara protokol dengan 3 dokumen, yaitu dokumen Protokol Amsterdam ditandatangani oleh Willem Drees dan Muhammad Hatta, Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan dan Piagam Tertib Hukum Baru ditandatangani oleh Ratu Juliana dan sejumlah menteri Belanda. Nah ini jadi Belanda sudah mulai mengakui dan menyerahkan kedaulatan Indonesia, walaupun masih setengah-setengah ya. Kemudian yang ketiga di Indonesia, yang tadi itu di Belanda penyerahan kedaulatannya. Kemudian yang di Indonesia, perwakilan Indonesia, penyerahan kedaulatan di Istana Koningslijn. Nah, sekarang Istana Merdeka di Jakarta. Dengan penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dan A.H.J. Loving selaku Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Jadi selain di Belanda, di Indonesia juga ditandatangani penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian pelaksanaan upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta diakhiri dengan pengumandangan lagu kebangsaan Wilhelminus dan penurunan bendera Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih serta pengumandangan lagu Indonesia Raya. Oke. Nah, alhamdulillah Indonesia sudah diakui dan diserahkan kedaulatannya oleh Belanda itu dengan dari mulai proklamasi itu perjuangannya dari 1945 sampai dengan 1949 atau 1950 terutama ya. Nah, di sana berarti sekitaran perjuangan bangsa Indonesia untuk menciptakan Indonesia seperti ini itu butuh perjuangan, butuh pengakuan dari luar negeri. Nah, setelah ada pengakuan dari luar negeri, maka kita berhak merdeka untuk menentukan nasib Indonesia sendiri dan sebagainya. Maka kalau kita merusak bangsa Indonesia, kita tidak menghargai perjuangan para tokoh dimulai dari yang 1945, baik yang diplomasi maupun dengan militer. Kalau diplomasi itu dengan diplomasi, kemudian kalau militer dengan persenjataan, di mana di banyak korban-korban korban jiwa ya, jiwa dan raga itu dengan militer. Contohnya di serangan umum 1949. Nah, itu sangat heroik sekali. Nah, jadi ada 2 cara kalau kalian ingin menempuh pengakuan. Mungkin kalau kita ambil dari sini ada secara militer dan secara diplomasi. Itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dalam pembelajaran sejarah kali ini sehingga kalian dapat mengambil
manfaatnya dari belajar sejarah ini. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya tahu tanggal dan sebagainya, tapi kita juga tahu makna di balik semua itu. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah kepada kita kalau tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.